Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman peserta PKDP yang sungguh saya hormati, Bapak Ibu, para profesor doktor, kriminalis yang sungguh saya hormati. Saya baru keluar dari rumah menuju ke kampus untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran hari ini. Nanti kita akan berjumpa di kampus dan saksikan. Mantap. Oke, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita alhamdulillah di hari ini kita dapat berjumpa kembali. Ya, berjumpa kembali. Ini sudah pertemuan keempat ya? Ya, Pak. Oke, baik. Pertama, kita selaku insan yang percaya patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk sehingga kita bisa dapat dipertemukan. Ya, pertama kita rasa bersyukur bahwa kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kesempatan untuk bisa kita dapat berjumpa kembali dalam ruangan yang penuh suasana bahagia ini. Semoga kita tetap akan menjadi orang yang baik. Kita jadikan Islam menjadi patokan dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan tabi'in di mana atas perjuangan beliau beserta orang-orang masa itu, sehingga kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam kehidupan keseharian kita, dan kita akan tetap mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Allah janjikan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu sudah tentunya kalian kalau tidak sekolah, kalian tidak belajar, kalian pulang ke kampung, kalian juga tidak dihormati. Dalam konteks ilmu pengetahuan, maka tentu dalam kehidupan sosial bermasyarakat, orang memandang kita dengan sebelah mata karena kita tidak punya keahlian di bidang ilmu tertentu. Maka kewajiban di dalam mata kuliah hadis terbawi, salah satu materinya adalah kewajiban menuntut ilmu. Karena Allah janji dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah tadi, itulah kalian hari ini berada di sini sampai ke perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Stasiun Timur dengan tujuannya untuk menuntut ilmu. Ada juga di dalam selain daripada nas Al-Quran, ada juga di hadis Rasul, ada sabda Rasul, ya. Man arada dunya falahi bil. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka tentunya tidak akan bahagia di muka bumi. Orang mau berdagang, punya ilmu. Orang mau jadi guru, harus punya ilmu. Orang mau jadi pengusaha hebat, punya ilmu. Orang mau jadi seorang bupati, harus punya ilmu. Semua punya ilmu. Maka kita harus belajar menjadi orang yang baik di muka bumi, harus punya ilmu. Tetapi tentunya ingat, kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, maka tentunya akan dikembalikan kepada-Nya. Kita yang bernyawa tentunya pasti merasakan kematian. Kullu binafsin za'iqatul maut. Maka tentunya akan kita kembali ke Rabb kita. Rabb di mana Dia ciptakan kita. Maka kewajiban kita menuntut ilmu bukan saja di dunia, tetapi akhirat juga seperti itu. Oleh karena itu di dalam hadisnya dia bilang, "Wa man arada akhirati
fa'alaiki bil ilm. Ya, itu yang harus diperhatikan secara baik. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita menjadi seorang laki-laki, baik itu laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap kita menjadi orang muslim wajib menuntut ilmu. Coba kamu ulang salah satu hadis yang tadi saya jelaskan. Ada yang lain bisa? Tadi saya sudah jelaskan salah satu hadis yang berhubungan dengan ilmu. Siapa lagi? Baik, silakan. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan berjanji memudahkan perjalanan kehidupan. Kunci dalam kehidupan keseharian kita harus memiliki ilmu. Oke. Ilmu pengetahuan dunia akhirat harus menuntut ilmu. Karena dunia kita bahagia, kita belajar ilmu di dunia untuk bekal menjadi akhirat nantinya, kita juga di akhirat mendapat ilmu kebahagiaan, ya, dapat kebahagiaan. Maka itulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Antara kalian, apa yang tadi Pak jelaskan, apakah kalian sudah bisa mengerti? Ada yang sudah mengerti? Sudah. Coba kamu sebutkan salah satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Ada lagi? Oke, silakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita hari ini tentang hadis Tarabawi telah kita lalui bersama. Selama kita mulai dari awal sampai kita akhiri pada detik ini, kita tidak hanya sekedar membaca dan menghafal teks tentang hadis, tetapi kita sama-sama berproses mentransferkan ilmu pengetahuan dari ayat dan matan hadis. Kita bedakan makna, ya, maknanya dan teori Tarabawi, dan kita turunkan sampai pada kita praktek mendidik para peserta didik. Kalian yang menjadi calon para peserta, ya, sebagai calon guru, sebagai mahasiswa tentunya akan mempersiapkan diri sebagai calon guru, ya, nantinya juga melakukan mentransferkan ilmu pengetahuan yang kalian belajar. Nah, saya melihat antusias teman-teman saat mulai dari awal kita saya melakukan ceramah sampai pada kita bertanya jawab atau diskusi tadi. Nah, saat pertanyaan dan mengaitkan dengan hadis dengan kasus nyata pendidikan hari ini. Nah, inilah hakikat transfer ilmu. Ya, ilmu tidak berpindah kalau hanya dari papan tulis ke buku catatan. Ilmu berpindah ketika hati kita terbuka, akal kita bertanya, dan lisan kita berdiskusi. Semoga proses mulai dari awal sampai
saat ini mungkin kurang lebih sekitar 90 menit ya. Tadi jadi ilmu yang melekat, bukan sekedar menghafal sementara ya. Mungkin itu. Nah, yang berikut sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua dengan beberapa hadis yang menjadi ruh mata kuliah ini ya. Pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, hadis ini mendorong kita untuk tidak berhenti belajar dan tidak terikat dalam baik di ruang maupun waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Yakni barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, khairukum man ta'alamal Qur'ana wal 'allamahu. Artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Kita belajar ilmu apa saja ya, kita tetap mesti mentransferkan kepada orang lain, ataukah kita mesti harus berguna ilmu yang telah kita pelajari. Nah, tentu hadis-hadis ini membawa pesan yang sangat jelas sebagai mahasiswa atau calon pendidik ya, teristimewa pada guru PAI. Kita diwajibkan untuk update ya, update metodenya, update-nya teknologi ya, kita manfaatkan teknologi. Kemudian kita updatekan wawasan cara berpikir kita. Kemudian karena ilmu yang berhenti akan tertinggal oleh zaman. Nah, kini kalau kita tidak belajar maka kita ditelan zaman, katakanlah begitu, seperti itu ya. Nah, kemudian harapan saya setelah ya kelas yang hari ini kita belajar hadis Tarabawi ini, semangat kalian tidak berhenti di sini. Jadikanlah sesi tadi sebagai pemantik dan kemudian pemantik untuk terus berupdate ya terhadap pembaharuan pengetahuan ke depan. Dunia pendidikan ini bergerak cepat, bergerak terus ini ya. Kemudian ada AI-nya, kemudian ada kurikulum merdeka ya. Kemudian di Kementerian Agama juga sudah ada kurikulum berbasis cinta ya. So, ada yang saat ini sudah diterapkan beberapa sekolah. Nah, ada tantangan digitalisasi yang belum pernah ada di zaman Nabi ya gitu. Nah, tetapi prinsip terbawi dari hadis tetap relevan. Tugas kita adalah mengawinkan keduanya. Saya berharap 5 tahun dari sekarang, saat kalian sudah jadi guru atau pendidik, kalian masih rajin bukan buka jurnal ya, masih ikut seminar dan masih bertanya ada metode baru atau pendekatan hadis yang bisa saya pakai atau kalian ajarkan pakai untuk mengajak ya. Nah, karena guru yang berhenti belajar, muridnya juga akan berhenti bertumbuh. Nah, kalian adalah agen pembaharu ya, agen perubahan, maka terus terupdate pengetahuan. Dan dari tempat ini saya selaku peserta PKDP yang telah membuat video pembelajaran, saya izinkan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk program PKDP angkatan keempat pada Universitas Islam Negeri Mataram. Program dosen mengajar di daerah 3T ini sebagai dosen yang mengajar sangat merasakan manfaat program ini. Maka dari kehadiran PKDP memacu kami
para tenaga pengajar untuk tidak nyaman di zona lama. Akan kami dipaksakan sekaligus dimotivasi ya, untuk terus update terhadap instrumen pembelajaran dan metode ceramah. Ya, sekarang kami belajar menggunakan LMS atau video interaktif, sehingga kuis digital yang sangat relevan dengan era digitalisasi seperti yang sekarang ini. PKDP bukan hanya untuk mengirim dosen tetapi mengupdate kualitas pengajaran kami. Terima kasih kepada para panitia, para bapak ibu, para profesor doktor yang sudah telah membimbing kami mulai ya, sampai detik ini kurang lebih sekitar 2 minggu sekian. Nah, ini bukan waktu yang ini, tetapi kami tetap ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian terima kasih juga kepada Kemendikbudristek. Semoga program mulia ini terus berjalan untuk menjangkau lebih banyak di daerah kami ini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya untuk seluruh pemateri yang telah mengisi rangkaian kegiatan PKDP mulai dari awal sampai detik ini. Bapak Ibu para pemateri telah memberikan banyak pemahaman, pengetahuan atau wawasan yang sangat besar, bermanfaat bagi kami selaku tenaga pengajar atau dosen, terkhususnya ya kepada kami di wilayah 3T di Sekolah Tinggi Agama Islam Setai Seram Timur. Materi tentang asesmen, digitalisasi, sampai pada tips mengajar generasi Z yang Bapak dan Ibu sampaikan. Semoga menjadi bekal yang berharga bagi kami untuk ditransferkan kembali kepada para mahasiswa di daerah ini. Apa yang Bapak Ibu bagikan telah membuka cakrawala baru bagi kami untuk menjadi pendidik yang lebih adaptif, kreatif, dan berwawasan luas. Semoga semua ilmu yang telah dibagikan menjadikan amal jariah yang terus mengalir bagi Bapak Ibu pemateri dan menjadi berkah untuk kemajuan pendidikan di seluruh pelosok di tanah air Indonesia. Akhirnya mari kita terus belajar, terus mengajar, dan terus menginspirasi. Saya Farid Maruf Swakul SPD MPD, saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.